Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir. Ya akan menyerahkan bantuan sekedarnya buat Pak Ari di sini sebagai apa namanya Pak tambah Usaha pembelian ikan. usaha pembelian ikan lele ya. Iya. Ini Pak ada sepatu boot dan semoga bermanfaat ya Pak. Kami dari FKM USU dalam Profesor Mengabdi memberikan bantuan sedikit, kiranya bisa berguna. Ini kami serahkan kepada Pak Ari sebagai apa namanya? Tambah kolamnya, Bu. Iya, bertambah kolam yang punya gitu ya, sehingga nanti ikan-ikannya bisa kembang biak lebih banyak. Air beta tiada bandingnya di dunia. Ini kolam-kolam ikan Bapak Ari dan kawan-kawan. Ya. Sini akan diberikan pembibitan induk ikan lele ya. Terus apa lagi Pak tambah? Ini akan kita Nantinya, bina untuk lebih produktif, ya. Sehingga nanti Target produksi itu lebih maksimal. tapi mereka tidak buat jadi nugget ya, tidak bisa paten. Mas, ini sampai benih aja, jadi Oh, segmen benih ya. usahanya untuk benih saja. Dan mereka jual ke tempat Nah, yang jual. Nanti butuh untuk ya. pembesaran itu segmen usaha yang lain. Oh. Aku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Kecamatan Hulu Bandring, Kabupaten Asahan. Ini pengabdian masyarakat kami ini judulnya adalah Profesor Mengabdi. Kebetulan saya salah satu profesor atau guru besar di Fakultas Kesehatan Masyarakat itu. Nah, adapun tujuan kami ini adalah memberikan bantuan sekedarnya untuk Bapak yang bergerak di bidang pembibitan ikan ya, ikan lele. Jadi di sini ada beberapa bantuan yang berupa terpal, ember, dan ova frame yang digunakan untuk ikan ini tadi, sehingga nanti ikannya dapat berkembang biak dengan baik ya. Dan kebetulan kami sebenarnya ada mau memberikan sanyu, tapi karena barangnya belum ada, jadi kita harus pesan dulu. Nanti kan kalau ada Pak keduanya ya melalui Pak Tambah bisa kita apa namanya komunikasikan dulu ya Pak. Mahasiswa pertama namanya siapa? Silakan. Perkenalkan Bapak, nama saya Asima Huta Barat. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat USU. Jurusan Kesehatan Masyarakat USU, Peminatan Kesehatan Lingkungan. Ya, perkenalkan Bapak-bapak, nama saya Christine Artauli dari Ilmu Kesehatan Masyarakat FKM USU dengan peminatan kesehatan lingkungan. Christine, ini Asima Pak. Nah, satu lagi laki-laki. Perkenalkan, nama saya Yan Samar Mbak Purba. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Peminatan Kesehatan Lingkungan. Ya. Selanjutnya kami silakan kepada narasumber kami. Kemudian Bapak, mungkin nggak semua ini pembudidaya ikan, ya kan? Ada yang pembudidaya ikan baru melihara sudah kehilangan, ya misalnya gitu kan? Nah, kan itu pengalamannya istimewa, ya kan kira-kira. Kalau berkarat, kita juga merasakan itu Pak. Kalau misalnya di rumah, kalau aromanya saja bau sedikit, tak bisa jadi minum. Jadi Bapak, jelas kalau sudah ada pirit, ada FE, kualitas air itu di bawah, jauh di bawah. Karena dengan tingginya FE itu semua mempengaruhi. Airnya jadi asam, kemudian kelarutan unsur hara rendah, kemudian nanti datangnya penyakit dan lain-lain besar, kelarutan oksigen pun kecil. Gitu. Artinya kalau dibilang satu masalahnya tapi rembetannya banyak, semua jadi masalah. Artinya pada akhirnya produktivitas kolam kita akan rendah. Ya. Jadi sangat wajar kalau misalnya persoalan air ini, khusus yang pirit ini, memang harus ada biaya tambahan. Ya. Ini si hari ini Bu sudah buat filter dia ini sebenarnya. Selama ini udah dibuat filternya. Cuman dia membuat filternya, memasang, membersihkan,
kerjanya capek. Iya kan? Lumpur ya. Iya, kadang kalau misalnya udah ada lapisan-lapisannya itu kan, ya artinya harus beli yang baru lagi, macam-macam gitu. Jadi Jadi telinganya mengandung apa Pak? Logam berat istilahnya Logam karat. berat kan banyak. karat. Iya, karat. Iya, karat lah tuh. Enggak, Itulah yang- nama kimia. Zat besi lah, zat Zat besi. besi. Fe. Iya, Fe. Jadi air Iya. minum juga gitu. Enggak, kalau air minum kita beli Bu. Oh, beli Iya. aqua ya. Cuma itu Masak? untuk masak kadang pakai air aqua. Ini udah beli. Oh, iya. Kita untuk Berarti mandi aja Bu. aslinya itu sebenarnya itu tadi mengandung besi ya. Iya. Iya. Jadi untuk kolam itu juga banyak besi. Kemarin-kemarin iya, sebelum kita Kalau upayakan. memang batas yang ditetapkan baku mutu bayar. Iya. Iya. Nah, nambah Bisa cepet. biayanya, nambah juga kerjanya gitu. Kalau oleh karena itu kan makanya dia berharap bahwa ada, kalau kemarin kita kan berharap kalau ada yang ini manual, tapi kalau yang bisa ke depan non manual lah, yang lebih paten katanya gitu kan. Kalau di apa itu lihat di depot itu RO katanya ya. RO cemana pula RO ini dia pikir gitu. Tapi itu kan adalah peningkatan teknologi. Dan teknologi yang ada itu kan sangat bagus untuk kita terapkan demi efisiensi dari usaha kita gitu. Dalam filterin tadi cuman berkekuatan 12.000 liter sudah nggak sanggup lagi, kita harus ganti yang baru. Harus dari sumur ke tandon. Dari tandon kita harus ke filter, baru turun ke tandon lagi, baru bisa ke kolam. Masukkan gitu Iya. ya. Jadi kalau sumur bor, Prosesnya banyak. kalau sumur bor kita hanya naikkan air, kita tandon. Kayak sumur bor di kos-kosan gitu lah ya. Dia kan kotor, air tanah. Iya. Jadi dia begitu masuk Iya, pasti disaring lah. Pokoknya kalau ini kan kalau dalam ibarat 120 dia udah pakai memadain. Itu ya, tong besar itu ya. Iya, kita taruh di atas itu udah langsung bisa ke bak-bak, kita salurkan gitu. Jadi memang air itu nggak layak kalau berpirit, tapi kita harus mengupayakan kelayakannya dengan cara pengolahannya kan gitu. Pengolahan tadi dengan cara Dengan cara memfilter ya, atau menyaring ya. Mungkin ke depan akan ada pendekatan lain, bisa dengan memberi kapur misalnya ya. Dikasih kapur itu sebenarnya membantu, tapi tambah modal, tambah biaya. Ya kan gitu kan? Jadi dalam hal pembenihan itu sangat mempengaruhi. Mungkin kalau pembesaran tidak terlalu. Karena pembenihan itu Bapak, kalau misalnya sudah terjadi pembuahan sel jantan, sel betina, itu kalau sudah tertutupi kulit bagian luarnya, itu mungkin tak sempurna terjadi pembuahannya ataupun penetasannya. Oleh karena itu kalau sekarang ada produk-produk tertentu namanya produk booster itu yang bisa memacu. Harusnya nggak berbunga, begitu dikasih pupuknya langsung berbunga. Begitu juga ini, belum waktunya kawin. Begitu disuntik, dia langsung memijah. Artinya apa? Ini bisa kita mendorong produksi ikan itu kapan kita mau. Jadi bukan kapan ikan mau, kapan kita mau. Iya. Jadi kalau misalnya ini kan reaksinya kan 24 jam. Ya 24 jam dia sudah keluar ya. Nah, kalau misalnya yang tak matang telurnya dibijakkan, itu nanti keluar telurnya tapi ngampas, tak terbuahi. Telur keluar tapi tak bisa dibuahi oleh sel jantannya. Artinya bahwa itu sebenarnya bisa kita potong. Kita potong rantai pasar ini. Tapi kita yang berkomitmen, makanya selalu kita bilang kalau ada pembudidaya, cintakan yang penjualnya. Gitu. Jadi, tapi ya itu penjual kalau tempat kita Pak enak loh Pak bawa barang. Kalau tempat lain nggak transfer dulu. Transfer dulu yang baru masuk ikannya. Ini bawa dulu pemilih pula yang apa ini kan? Nah, pemilih pula, cuman kadang pemilih Dengan fakultas lain kita pikirkan lah ya, karena butuh kali kan kayak sumur bor itu ya.